Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kawandiana dari Kemenristek Malaka akan memaparkan materi tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Materi ini terkandung dalam KD 9, lebih tepatnya di 3.9 itu siswa mampu menganalisis manfaat jangka panjang dalam aktivitas fisik secara teratur, dan di 4.9-nya siswa mampu mempresentasikan aktivitas fisik secara teratur. Konsep aktivitas fisik. Aktivitas fisik sendiri adalah segala bentuk aktivitas tubuh yang memerlukan sistem kerja otot, rangka, dan saraf, juga menyebabkan pengeluaran tenaga atau energi sebagai pembakaran kalori. Aktivitas fisik sendiri pada dasarnya dibagi ke dalam 3 kategori, yakni aktivitas fisik ringan adalah aktivitas fisik yang pada saat pelaksanaannya memerlukan sedikit sumber tenaga atau mengeluarkan hanya sedikit pembakaran dari kalori. Sedangkan aktivitas sedang adalah aktivitas yang pada saat pelaksanaannya memerlukan tenaga yang sedang, tidak terlalu melelahkan. Sedangkan aktivitas berat adalah aktivitas fisik yang pada saat pelaksanaannya memerlukan energi yang tinggi, sehingga pada saat pelaksanaannya itu badan merasa lelah. Sedangkan manfaat aktivitas fisik secara teratur itu yang pertama adalah mampu mengontrol berat badan, karena aktivitas fisik mampu untuk melakukan pembakaran energi sehingga berat badan bisa dikontrol. Kemudian mengurangi stres, karena dalam aktivitas fisik itu mengeluarkan hormon yang dapat memicu atau mengontrol stres pada tubuh kita. Kemudian meningkatkan energi dengan pembakaran kalori, maka energi akan meningkat dan serabut otot pun akan lebih meningkat. Karena energi meningkat, aktivitas fisiknya itu meningkat, menyebabkan kita akan kualitas tidur menjadi lebih baik. Kemudian memperlancar sistem reproduksi. Aktivitas fisik itu akan menyenangkan pada diri kita karena ya stres itu terkurangi sehingga akan lebih menyenangkan. Kemudian manfaat lainnya itu adalah mengurangi risiko terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit paru, dan lain-lain, stroke, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan kebugaran, karena dengan aktivitas fisik yang teratur, kebugaran jasmani itu akan meningkat. Derajat kebugaran jasmani akan meningkat dengan aktivitas fisik yang teratur. Kemudian karena tadi meningkatkan energi dan meningkatkan kebugaran fisik, oleh karena itu aktivitas fisik yang teratur akan melatih jantung kita sehingga bekerja lebih baik, sehingga jantung itu lebih sehat. Dengan sehatnya jantung, maka ini akan mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga lebih terhindar dari gangguan atau penyakit-penyakit. Kemudian mencegah gangguan metabolisme, itu sudah jelas. Prinsip aktivitas fisik. Prinsip aktivitas fisik sendiri itu adalah, kalau bisa disingkat itu adalah BBTT. B yang pertama yaitu baik. Maksud baik di sini adalah aktivitas fisiknya itu ya sesuai dengan kondisi kesehatan. Aman, tidak terlalu memberatkan, dan mampu untuk dilakukan dengan aman. Kemudian dilakukan dengan benar, yakni melakukan pemanasan, kemudian ke aktivitas fisik intinya, dan di akhir itu dilakukan penutup, yakni pendinginan atau cooling down. Kemudian terukur. B pertama baik, B kedua benar, dan T-nya itu adalah terukur. Maksud terukur di sini adalah volumenya itu 20 sampai dengan 60 menit. Jadi durasinya itu 20 sampai dengan 60 menit pada saat melaksanakan, dan intensitasnya itu
berada pada kisaran 60 hingga 70% dari denyut nadi maksimal. Itu untuk prinsip aktivitas fisik yang untuk kesehatan ya. Karena untuk aktivitas fisik yang untuk terlatih itu di atas 70% dari denyut nadi maksimal. Kemudian T terakhirnya itu adalah terukur. Frekuensinya itu dilakukan minimal 3 kali seminggu dan maksimalnya itu 5 kali seminggu. Itu cukup untuk meningkatkan derajat kesegaran jasmani kita. Nah, apa dampak aktivitas fisik yang tidak teratur? Dampak aktivitas fisik yang tidak teratur jika berlebihan, ini akan menyebabkan dehidrasi karena terganggunya sistem elektrolit dalam tubuh yang nantinya akan menyebabkan gangguan tidur, berkurangnya nafsu makan, melemahnya daya tahan tubuh, sehingga sering flu, kemudian terjadi radang, tendon atau tendinositis, gangguan jantung seperti aritmia. Kemudian jika terjadi kurang, maka akan terjadi obesitas, insomnia, penumpukan lemak, terjadi serangan jantung, fisik menurun, mudah depresi, mudah lelah, badan kaku, sakit kepala, kanker, dan mempercepat penuaan, juga terjadinya serangan stroke. Jadi, kalau berlebihan itu akan menyebabkan overtraining, dengan gejala-gejalanya itu seperti dehidrasi, gangguan elektrolit, gangguan tidur, kurangnya nafsu makan, lemahnya daya tahan tubuh, sering flu, radang tendon, gangguan jantung. Sedangkan kalau kurang aktivitas fisik, itu menyebabkan gangguan metabolisme dan berbagai penyakit. Sekian pemaparan materi tentang aktivitas fisik secara teratur dari saya, Aris Eka Wandiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.